Suaranya kecil banget kayaknya. Atau saya aja? Tes. Ya, lagi Mas, kurang kenceng dikit. Kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ini yang lain dengar nggak nih? Jangan-jangan saya doang nih. Halo? Di saya juga kecil, Pak. Ah, kan? Kecil juga, Pak. Tes. Agak kecil, Pak. Oke. Ini barusan kenceng nih, Mas. Coba tes lagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Kebijakan Fiskal. Kelompok 4 ini terdiri dari 3 orang. Yang pertama, Desyana Rido Astuti dengan nomor absen 9, Farul Ziarab dengan nomor absen 11, dan Gracia Helmina Bangun dengan nomor absen 12. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Hari ini kami kelompok 3 dan 4 akan menjelaskan mengenai tiga bagian di Kementerian Keuangan, yaitu yang pertama Sekretariat Jenderal, yang kedua Inspektorat Jenderal, yang ketiga Badan Kebijakan Fiskal. Kelompok kami akan menjelaskan Setjen aja ya. Setjen aja ya. Iya. Kelompok kami akan menjelaskan mengenai Sekretariat Jenderal. Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan itu memiliki tugas yaitu menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Fungsi dari Sekretariat Jenderal itu yang pertama koordinasi mengenai kegiatan di Kementerian Keuangan. Yang kedua, koordinasi dan menyusun rencana program anggaran di Kementerian Keuangan. Yang ketiga, membina dan memberi dukungan administrasi, meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi di Kementerian Keuangan. Yang keempat, itu membina dan menata organisasi dan tata laksana. Kelima, koordinasi dan menyusun peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan advokasi hukum. Keenam, itu mengelola barang milik atau kekayaan negara, dan layanan pengadaan barang atau jasa. Yang terakhir itu melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan. Sekretariat Jenderal itu bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan itu adalah organisasi yang didukung oleh unit eselon 2 sebanyak. Yang pertama itu 8 biro, kedua 3 pusat, yang ketiga ada 3 sekretariat, yang keempat itu ada 1 badan layanan umum, yang kelima ada 1 unit transformation office, dan yang terakhir itu ditambahkan baru tahun 2020, itu ada unit baru bernama Sekretariat Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Berikut merupakan struktur organisasi dari Sekretariat Jenderal. Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal bernama Bapak Heru Pambudi, kemudian terdiri atas 8 biro. Yang pertama ada Biro Perencanaan dan Keuangan, dipimpin oleh Ibu Kalimah Pujiastuti. Yang kedua Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, dipimpin oleh Ibu Dini Kusumawati. Ketiga ada Biro Hukum, dipimpin oleh Bapak Arif Wibisono. Keempat ada Biro Advokasi, dipimpin oleh Ibu Tio Serafina Siahaan. Yang kelima ada Biro Sumber Daya Manusia, dipimpin oleh Bapak Rukijo. Yang keenam ada Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, dipimpin oleh Ibu Rahayu Puspasari. Ketujuh ada Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan, dipimpin oleh Bapak Edi Gunawan. Yang terakhir ada Biro Umum, dipimpin oleh Bapak Sugeng Wardoyo. Kemudian ada 3 pusat. Yang pertama itu ada Pusat Sistem Informasi Teknologi Keuangan, dipimpin oleh Bapak Heri Suswanto. Kedua, ada Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, dipimpin oleh Bapak Firmansyah Nazarudin. Ketiga, ada Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan, dipimpin oleh Bapak Wempi Saputra.
Kemudian ada 3 sekretariat. Yang pertama ada Sekretariat Pengadilan Pajak dipimpin oleh Bapak Dendi Agung Wibowo. Yang kedua ada Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan dipimpin oleh Bapak Muhammad Arif Setiawan. Ketiga ada Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Itu dikoordinator oleh Ibu Menteri Keuangan yaitu Ibu Sri Mulyani. Yang terakhir ada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, itu dipimpin oleh Bapak Andin Hadianto. Yang pertama, Biro Perencanaan dan Keuangan. Berikut strukturnya. Itu terdiri dari 5 bagian dan masing-masingnya memiliki 4 subbagian. Tugasnya itu yang pertama, koordinasi dan melaksanakan penyusunan rencana strategis atau jangka menengah, serta rencana kerja tahunan atau jangka pendek. Yang kedua itu menelaah dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan berhubungan dengan kegiatan Kementerian Keuangan. Ketiga, mengelola dan analisis kerja dan risiko Kementerian Keuangan, penyusunan anggaran Kementerian Keuangan, pengelolaan dan pembinaan perbendaharaan Kementerian Keuangan, serta melaksanakan sistem akuntansi dan menyusun laporan keuangan Kementerian Keuangan. Fungsinya itu yang pertama, menyusun rencana strategis atau jangka menengah dan rencana tahunan atau jangka pendek di Kementerian Keuangan. Kedua itu menelaah, menyusun, dan menyerasikan rencana lintas kementerian dan pelaporan kinerja pinjaman dan hibah luar negeri. Ketiga itu mengelola dan menganalisis kinerja dan risiko di Kementerian Keuangan. Keempat itu menyiapkan bahan dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja di Kemenkeu. Kelima ada pengelolaan dan pembinaan perbendaharaan di Kemenkeu. Yang keenam itu melaksanakan akuntansi anggaran kementerian serta pelaporan keuangan Kemenkeu. Yang terakhir, ketujuh itu melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Perencanaan dan Keuangan. Yang kedua, itu ada Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan. Itu terdiri dari 5 bagian dan masing-masing ada 3 subbagian. Yang terakhir, bagian tata kelola dan pelayanan publik memiliki 4 subbagian. Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan. Dibacain tugasnya aja, Mbak. Iya. Fungsinya nggak usah, biar dibaca sendiri. Ya. Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan memiliki tugas untuk mengkoordinasi dan melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi, tata laksana, dan jabatan fungsional pada semua satuan organisasi di lingkungan kementerian. Yang ketiga ada Biro Hukum. Itu memiliki 5 bagian, kemudian masing-masing memiliki 4 subbagian. Memiliki tugas untuk mengkoordinasi dan melaksanakan perumusan peraturan perundang-undangan dan memberikan pertimbangan hukum dalam rangka menyelesaikan masalah hukum yang berkaitan dengan tugas Kementerian Keuangan. Kemudian ada Biro Advokasi. Biro Advokasi memiliki 4 bagian dengan masing-masing memiliki 3 subbagian. Memiliki tugas yaitu untuk mengkoordinasi dan melaksanakan advokasi hukum, meliputi penelaahan kasus hukum, pemberian bantuan hukum, pendapat hukum, pertimbangan hukum yang berkaitan dengan tugas kementerian, Badan Penyihatan Perbankan Nasional, Bank dalam likuidasi, hak uji material, sengketa kepegawaian, sengketa internasional, sengketa persaingan usaha, arbitrase, pemulihan aset negara, dan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Baiklah, selanjutnya Biro Sumber Daya Manusia yang memiliki 5 bagian. Next. Tugas dari Biro Sumber Daya Manusia adalah mengkoordinasikan dan melaksanakan penyiapan pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Next. Selanjutnya Biro Komunikasi dan Layanan Informasi. Biro Komunikasi dan Layanan Informasi ini terdiri dari 6 bagian dengan tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan manajemen dan kehumasan di lingkungan kementerian sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku. Selanjutnya ada Biro Manajemen BMN dan Pengadaan yang terdiri dari 8 bagian
dengan tugas mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan administrasi barang milik negara dan pengadaan barang atau jasa, pengelolaan barang milik negara, dan layanan pengadaan barang atau jasa di lingkungan Kementerian Keuangan. Selanjutnya ada Biro Umum yang terdiri dari 7 bagian, di mana tugas Biro Umum adalah melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan ketetausahaan tingkat Kementerian Keuangan dan pemberian pelayanan pelaksanaan tugas kantor pusat Kementerian Keuangan, melaksanakan pembinaan organisasi, sumber daya manusia, keuangan, kepatuhan internal, dan barang milik negara, serta memberikan dukungan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Sekretariat Jenderal. Selanjutnya ada Pusat Sistem Informasi Teknologi Keuangan yang terdiri dari 7 bagian dengan tugas mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan rencana strategis dan kebijakan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, pengembangan sistem informasi, manajemen layanan TIK, operasional TIK, keamanan informasi dan kelangsungan TIK, manajemen layanan data, dan pengelolaan jabatan fungsional peranata komputer. Selanjutnya, Pusat Pembinaan Profesi Keuangan yang terdiri dari 6 bagian dan memiliki tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan dan pelayanan informasi atas profesi keuangan, yaitu akuntan, akuntan publik, teknisi akuntansi, penilai, penilai publik, aktuaris, dan profesi keuangan lainnya. Selanjutnya, yaitu Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan, yang terdiri dari 5 bagian atau bidang. Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan memiliki tugas untuk mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi, tata laksana, dan jabatan fungsional pada semua satuan organisasi di lingkungan kementerian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada pada bagian Sekretariat Pengendalian Pajak yang ada di Sekretariat Jenderal. Jadi Sekretariat Pengendalian Pajak ini memiliki tugas yaitu memberikan pelayanan di bidang tata usaha, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, administrasi persiapan berkas banding dan atau gugatan, administrasi persiapan persidangan, administrasi penyelesaian putusan, dokumentasi, administrasi peninjauan kembali, administrasi jurisprudensi, pengolahan data, dan pelayanan informasi. Untuk Sekretariat Pengendalian Pajak ini juga memiliki struktur organisasi tersendiri. Untuk lebih jelasnya, Sekretariat Pengendalian Pajak ini diatur di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 PMK 01 tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Keuangan. Next. Selanjutnya ada Sekretariat Komite Pengawasan Perpajakan. Sama seperti sekretariat lainnya, dia juga memiliki struktur organisasi tersendiri yang diatur di PMK nomor 217 PMK 01 tahun 2018. Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan ini memiliki tugas yaitu melaksanakan pelayanan teknis dan administratif dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas teknis Komite Pengawasan Perpajakan. Kemudian Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Sekretariat ini memiliki tugas yaitu membantu pelaksana tugas Komite Stabilitas Sistem Keuangan baik secara substantif maupun administratif. Selanjutnya ada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.
lembaga pengelolaan dana pendidikan ini memiliki tugas yaitu melaksanakan pengelolaan dana pengembangan pendidikan nasional, baik dana abadi pendidikan maupun dana cadangan pendidikan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk stakeholder dari Sekretariat Jenderal ini terdiri dari 4. Yang pertama itu Menteri Keuangan, yang kedua ada kementerian atau lembaga lain, yang ketiga unit eselon 1 Kementerian Keuangan, penyetaraan unit berada langsung di bawah Kementerian Keuangan, dan yang terakhir ada masyarakat umum. Untuk layanan, Sekretariat Jenderal menyediakan banyak layanan yang dapat diakses di web Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Untuk layanan-layanannya yaitu yang pertama koordinator pelaksanaan tugas kementerian, yang kedua pembinaan perencanaan dan keuangan di lingkungan Kementerian Keuangan, legal unit dan penjaga independensi dengan Kementerian Keuangan, pembinaan sumber daya aparatur unit eselon 1 di lingkungan Kementerian Keuangan, pembinaan dan pengelolaan aset, pembina organisasi dan tata laksana, litigasi unit, perumusan strategi komunikasi dan layanan informasi, general affairs, dan pembina tata usaha kearsipan dan rumah tangga di lingkungan Kementerian Keuangan, pembina dan pengelola teknologi informasi keuangan, private office, Menteri Keuangan, delivery unit di lingkungan Kementerian Keuangan, penyedia layanan pengadaan secara elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan, unit pendukung bagi Komite Pengawas Perpajakan, pembina Profesi Keuangan Indonesia, unit pendukung bagi pengadilan pajak dalam proses sengketa perpajakan, pengelola dana pengembangan pendidikan nasional baik dana abadi pendidikan maupun dana cadangan pendidikan, memberikan dukungan substantif dan administratif terhadap pelaksanaan kewenangan KSSK, dan yang terakhir ada checks and balance terhadap kebijakan yang diusulkan atau ditetapkan unit eselon 1. Untuk bentuk program atau layanannya dibagi menjadi lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Nah, untuk eksternalnya layanan yang disediakan yaitu advokasi hukum, balai kesehatan, COVID-19, delayering, e-performance, kantor rumah tangga lingkungan, Nadine 2.1, pengarus utamaan gender, pengelolaan rumah tangga, perpustakaan, Prime LD, rumah tangga, sumber daya manusia, survei Kemenkeu, survei kepuasan pengguna layanan, simfoni, dan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian untuk lingkungan eksternalnya ada layanan yang disediakan yaitu berupa beasiswa LPDP, JDIH Kementerian Keuangan, pengadaan, pengadilan pajak, pengawasan perpajakan, provisi keuangan, sewa barang milik negara, dan whistleblowing system. Kemudian kami mengambil beberapa berita dari web Sekretariat Jenderal ini. Yang pertama itu benchmarking Kementerian Keuangan dalam rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Webinar ini dilaksanakan oleh Biro Sumber Daya Manusia yang bertujuan kegiatan ini memiliki tujuan yaitu meningkatkan pengetahuan dan pengalaman pegawai dalam mengelola sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kompetensi pegawai dan kinerja organisasi. Kemudian yang kedua yaitu program bertajuk Kementerian Keuangan Kemenkeu Satu Negeri untuk merekatkan kesatuan organisasi dan negeri. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Biro Sumber Daya Manusia juga. Program ini merupakan sebuah program yang terbentuk dikarenakan adanya keinginan agar Indonesia menjadi satu. Karena kan negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri dari berbagai macam suku dan budaya. Sehingga hal tersebut perlu dilakukannya program ini karena
agar mempererat kita semua sebagai satu keluarga, satu Indonesia. Next. Kemudian penerapan PSAK 74 merupakan kolaborasi dan sinergi antara aktuaris dan angkutan. Nah, kegiatan ini dilaksanakan oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan. Untuk PSAK ini, yaitu PSAK 74 tentang kontrak asuransi yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Kegiatan ini bertujuan agar laporan keuangan perusahaan asuransi lebih transparan dan dapat dibandingkan dengan industri-industri lain seperti perbankan dan perusahaan jasa keuangan lainnya. Kemudian isu mengenai kick-off sosialisasi mengenai SE 10 MK1 2021, penyempurnaan sistem manajemen kinerja Kementerian Keuangan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Biro Sumber Daya Manusia. Next. Kemudian yang terakhir ada penguatan nilai integritas pada pegawai Sekretariat Jenderal. Nah, kegiatan ini dilaksanakan oleh Unit Kepatuhan Internal Sekretariat Jenderal. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi, mempererat kolaborasi dan sinergi, mencari solusi terbaik dalam penguatan tugas perwakilan atau Sekretariat Perwakilan, serta mewujudkan kualitas pelayanan Kementerian Keuangan. Selain itu, juga terdapat 4 pembahasan dalam acara ini, yaitu tugas dan fungsi perwakilan Kementerian Keuangan, penajaman fungsi perwakilan Kementerian Keuangan di daerah, kemudian ada gagasan atau ide pelayanan terpadu satu pintu, dan yang terakhir penguatan sinergi dengan pemerintahan daerah dan unit vertikal Kementerian Keuangan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, nanti aja tanya jawabnya, Mas Fahrul. Jadi selanjutnya bisa langsung dilanjut kelompok berikutnya. Nanti teman-teman silahkan di ini ya, sambil diingat-ingat tadi kalau yang mau ditanyakan tentang setgen. Silahkan kelompok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan anggota pertama Ari, kemudian saya Brian, dan juga Hasna. Nah, kami akan mempresentasikan tentang pekerjaan kelompok kami mengenai Inspektorat Jenderal dan juga Badan Kebijakan Fiskal. Selanjutnya diberikan kesempatan kepada Ari. Pembahasan yang pertama mengenai Inspektorat Jenderal. Nah, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan adalah salah satu unit eselon 1 di lingkungan Kementerian Keuangan yang tugasnya melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh seorang Inspektur Jenderal. Nah, visinya adalah menjadi trust advisor dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan menjadi pengelola keuangan negara untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan. Sedangkan ada misinya 6, yang pertama tata kelola, mewujudkan sistem pengendalian internal, manajemen risiko, dan tata kelola yang baik. Yang kedua, efisiensi dan efektivitas, mendorong efisiensi dan efektivitas pengelolaan Kementerian Keuangan. Yang ketiga, kepatuhan, mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Yang keempat, akuntabilitas, mewujudkan pengelolaan keuangan yang berkualitas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima, pelayanan, mendukung reformasi birokrasi untuk meningkatkan pelayanan publik, dan misi yang keenam adalah integritas, mencegah dan menindak penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Tugas dan fungsi dari Inspektorat Jenderal diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 PMK 1 Tahun 2018. Untuk tugasnya, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan internal atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Inspektorat Jenderal mempunyai 5 fungsi utama. Yang pertama, penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan. Yang kedua, pelaksanaan pengawasan internal atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Yang ketiga, pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Keuangan. Yang keempat, penyusunan laporan hasil pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan. Dan yang kelima, pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal. Untuk struktur organisasi, Inspektorat Jenderal dipimpin oleh seorang Inspektur Jenderal Menteri Keuangan dan dibantu oleh 9 unit eselon 2 di bawahnya. Ada Sekretaris Inspektorat Jenderal, kemudian ada Inspektur 1, Inspektur 2, Inspektur 3, Inspektur 4, Inspektur 5, Inspektur 6, Inspektur 7, dan Inspektur Bidang Investigasi. Untuk Sekretaris Inspektorat Jenderal dibantu oleh 6 bidang bagian di bawahnya. Ada bidang bagian kepatuhan dan verifikasi kekayaan pegawai yang dipimpin oleh Bapak Agus Ardianto. Kemudian ada bagian organisasi dan analisis hasil pengawasan dipimpin oleh Bapak Ahmad Gufron. Kemudian ada bagian perencanaan dan keuangan dipimpin oleh Bapak Romdon. Bagian sumber daya Nggak usah manusia. disebutin nama pejabatnya, Mbak. Nggak perlu itu. Ya, baik, Pak. Kemudian ada bagian sumber daya manusia. Selanjutnya bagian sistem informasi pengawasan. Dan yang terakhir, bagian umum dan komunikasi publik. Nah, ini sekilas tentang Inspektur Jenderal. Jadi dipimpin oleh Ibu Sumiati AKMFM, lahir di Sragen pada tanggal 6 Juli 1961. Next saja, Mbak. Nggak perlu, Mbak. Iya, Pak. Nah, ini ada pejabat eselon 2 Inspektorat Jenderal yang tadi sudah disebutkan. Ini ada pemimpin-pemimpinnya terdiri dari 9 pejabat unit eselon 2. Boleh di next? Nah, yang pertama, Sekretariat Inspektorat Jenderal memiliki tugas dan fungsi. Untuk tugasnya mengkoordinasikan pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Jenderal. Dan ini fungsi-fungsinya nanti mungkin bisa dibaca sendiri. Nah, seperti tadi, Sekretariat Inspektorat Jenderal ini memiliki 6 bidang di bawahnya. Yang pertama, bagian organisasi dan analisis hasil pengawasan. Terdiri dari 4 subbagian. Ada subbagian pengembangan organisasi, subbagian pengembangan proses bisnis, subbagian analisis hasil pengawasan 1, dan subbagian analisis hasil pengawasan 2. Yang bertugas melaksanakan penelaahan, analisis dan pengembangan organisasi, analisis jabatan, evaluasi pemeringkatan jabatan, pengelolaan reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan, penelaahan, analisis dan pengembangan proses bisnis, penyusunan laporan kinerja, analisis atas temuan dan tindak lanjut hasil pengawasan intern, serta pemantauan dan hasil tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan eksternal. Bagian yang kedua, bagian sumber daya manusia, terdiri dari 4 subbagian, subbagian manajemen karir dan talenta, subbagian pengembangan kompetensi, subbagian pengelolaan dan pengembangan jabatan fungsional, dan subbagian manajemen pengetahuan dan informasi. Yang bertugas melaksanakan pengelolaan karir, talenta, dan informasi sumber daya manusia, pengembangan kompetensi dan manajemen pengetahuan, pengelolaan dan pengembangan jabatan fungsional, penyusunan kode etik pegawai Inspektorat Jenderal, dan pengelolaan kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal. Bagian yang ketiga adalah bagian perencanaan dan keuangan yang terdiri dari subbagian perencanaan dan penganggaran, subbagian perbendaharaan 1, subbagian perbendaharaan 2, dan subbagian akuntansi dan perpajakan. Yang tugasnya melaksanakan penyusunan penganggaran, perbendaharaan, dan pelaporan keuangan dan perpajakan Inspektorat Jenderal, serta menyusun rencana strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal. Bagian yang keempat, bagian kepatuhan dan verifikasi kekayaan pegawai
terdiri dari sebagian kepatuhan internal, sebagian manajemen kinerja dan risiko, sebagian verifikasi pelaporan perpajakan dan harta kekayaan. Tugasnya melaksanakan pemantauan pengendalian intern, standar proses bisnis, kode dan disiplin, pengelolaan kinerja dan risiko, harmonisasi peraturan, dan pemberian pertimbangan hukum di lingkungan Inspektorat Jenderal, dan pemantauan kewajiban pelaporan perpajakan dan harta kekayaan pegawai, dan penilaian persepsi integritas Kementerian Keuangan. Selanjutnya, bagian sistem informasi pengawasan terdiri dari 4 subbagian, sebagian perencanaan dan kebijakan teknologi informasi, sebagian pengembangan sistem informasi, sebagian operasional teknologi informasi, dan sebagian pengelolaan data dan keamanan informasi. Tugasnya melaksanakan perencanaan teknologi informasi, pengembangan sistem informasi, operasional teknologi informasi, serta pengelolaan data dan keamanan informasi. Bagian yang terakhir, bagian umum dan komunikasi publik, terdiri dari 4 subbagian, sebagian tata usaha dan dokumentasi pengawasan, sebagian komunikasi publik, sebagian rumah tangga dan protokoler, sebagian pengadaan dan pengelolaan BMN, sebagian penugasan pengawasan. Memiliki tugas untuk melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha dan dokumentasi hasil pengawasan, komunikasi publik, rumah tangga dan protokoler, pengadaan dan pengelolaan barang milik negara, penugasan pengawasan dan pengelolaan risiko Sekretariat Inspektorat Jenderal. Untuk Inspektorat 1 memiliki tugas untuk melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan terhadap kinerja dan Halo. Keputus ya? tes. Masuk Pak suaranya? Ya, silakan Mbak. Oh iya. Boleh di next slide-nya. Nah, ini ada fungsi-fungsinya. Nanti bisa dibaca sendiri, mungkin teman-teman di PPT atau di PMK nanti juga ada. Nah, untuk Inspektorat 2 memiliki tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan terhadap kinerja dan keuangan, serta pengawasan untuk tujuan tertentu. Masih di Inspektorat 2. Serta pengawasan untuk tujuan tertentu melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, kegiatan pengawasan lainnya, dan penyusunan laporan hasil pengawasan atas pelaksanaan tugas pada unit yang menangani bidang kepabeanan dan cukai. Untuk Inspektorat 3 akan dijelaskan oleh Hari. Baik, terima kasih Hasna. Selanjutnya kita akan membahas unit eselon 2 dari Ijen, yaitu Inspektorat 3. Tugasnya yaitu melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan terhadap kinerja dan keuangan, serta pengawasan untuk tujuan tertentu melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, kegiatan pengawasan lainnya, dan penyusunan laporan hasil pengawasan atas pelaksanaan tugas pada unit yang menangani bidang perbendaharaan dan pengelolaan pembiayaan dan risiko. Untuk fungsi-fungsinya nanti teman-teman juga bisa baca. Selanjutnya yaitu Inspektorat 4, memiliki tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan terhadap kinerja dan keuangan, serta pengawasan untuk tujuan tertentu melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya atas pelaksanaan tugas pada unit yang menangani bidang-bidang kekayaan negara
dan kebijakan fiskal, serta penyusunan laporan hasil pengawasan. Selanjutnya ada Inspektorat 5. Tugasnya melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan terhadap kinerja dan keuangan, serta pengawasan untuk tujuan tertentu melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, kegiatan pengawasan lainnya, dan penyusunan laporan hasil pengawasan terhadap belanja modal di lingkungan Kementerian Keuangan dan pelaksanaan tugas pada unit yang menangani bidang anggaran dan perimbangan keuangan dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak. Selanjutnya ada Inspektorat 6. Memiliki tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan terhadap kinerja dan keuangan, serta pengawasan untuk tujuan tertentu melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, kegiatan pengawasan lainnya, dan penyusunan laporan hasil pengawasan atas pelaksanaan tugas pada unit yang menangani bidang pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dan pendidikan, serta pelatihan keuangan. Selanjutnya ada Inspektorat 7 yang bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan terhadap kinerja dan keuangan, serta pengawasan untuk tujuan tertentu melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, kegiatan pengawasan lainnya, dan penyusunan laporan hasil pengawasan terhadap pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Kementerian Keuangan dan pelaksanaan tugas pada unit yang menangani bidang pengawasan intern. Selanjutnya ada Inspektorat Bidang Investigasi. Tugasnya melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan terhadap kinerja dan keuangan, serta pengawasan untuk Mas, tujuan ini salah ini, tertentu. Mas. Kenapa, Pak? Ini jangan disampaikan, ini salah ini. Di next Oh, dulu baik, aja. Untuk stakeholder-nya ada Ijen Kemenkeu yang bertanggung jawab dan melaporkan hasil pekerjaannya kepada Menteri Keuangan Indonesia. Kedua, lembaga maupun organisasi yang berkepentingan khusus kepada Ijen Kemenkeu. Yang ketiga, ada masyarakat luas yang menerima manfaat langsung maupun tidak langsung. Layanan-layanan yang diberikan diantaranya yaitu yang pertama informasi tentang profil Ijen, meliputi struktur organisasi, gambaran umum satuan kerja, profil singkat pejabat struktural, tugas dan fungsi, visi misi, serta laporan harta kekayaan bagi pejabat negara yang telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh KPK ke Inspektorat Jenderal untuk diumumkan. Selanjutnya ada ringkasan informasi tentang program dan atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Inspektorat Jenderal yang meliputi matrik program, kegiatan, dan target Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan pada tahun 2021, agenda penting terkait pelaksanaan tugas Inspektorat Jenderal, informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat seperti WISE, ALPA, dan IMAWAS PNBP, informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada Inspektorat Jenderal yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk umum, dan informasi tentang penerimaan calon pegawai dan atau pejabat Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Selanjutnya ada ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Inspektorat Jenderal berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya. Lalu ada laporan keuangan Inspektorat Jenderal, laporan akses informasi publik. Selanjutnya ada informasi tentang peraturan, keputusan, dan atau kebijakan yang mengikat dan atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Inspektorat Jenderal. Lalu ada informasi tentang tata cara pengaduan, penyalahgunaan wewenang, atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Inspektorat Jenderal maupun pihak yang mendapat perjanjian kerja dari Inspektorat Jenderal.
Selanjutnya ada informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa, informasi tentang prosedur peringatan dini, dan prosedur evakuasi keadaan darurat di kantor Inspektorat Jenderal. Selanjutnya ada informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik, informasi tentang tata cara pengajuan keberatan atas permohonan informasi publik, dan informasi tentang tata cara pengajuan sengketa atas informasi publik kepada Komisi Informasi Pusat. Layanan informasi publik yang wajib diumumkan secara serta-merta. Contohnya di sini ada sebagai antisipasi penyebaran coronavirus disease atau COVID-19, maka sebagian layanan tutup muka di lingkungan Kementerian Keuangan ditutup sementara waktu. Lalu sebagai alternatifnya, mengadakan kontak center Kemenkeu 134 dan website WISE. Layanan informasi publik tersedia pada setiap saat, diantaranya yaitu data informasi publik Kementerian Keuangan, informasi tentang peraturan, keputusan, dan atau kebijakan Inspektorat Jenderal, daftar rancangan peraturan, keputusan, dan atau kebijakan Inspektorat Jenderal, seluruh informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan. Seluruh informasi tersebut terdapat pada website Ijen Kemenkeu dilengkapi dengan pedomannya. Untuk bagian selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Brian. Terima kasih Ari. Selanjutnya kita akan membahas mengenai Badan Kebijakan Fiskal. Badan Kebijakan Fiskal selanjutnya, slide selanjutnya, terdiri ini merupakan struktur organisasinya, yaitu ada sekretariat badan. Secara umum itu eselon 1-nya itu Badan Fiskal, eselon 2-nya itu sekretariat badan, pusat kebijakan pendapatan negara, pusat kebijakan ekonomi makro, kebijakan sektor keuangan, pusat kebijakan pembiayaan perubahan iklim dan multilateral, serta pusat kebijakan regional dan bilateral. Jadi eselon 1-nya BKF, eselon 2-nya itu ada 6. Sedangkan sekretariat badan sendiri terdiri dari 5 bagian, yaitu bagian organisasi dan kepatuhan internal, bagian sumber daya manusia, bagian perencanaan keuangan, bagian informasi dan komunikasi publik, serta bagian umum. Selanjutnya, jadi ini profil Kepala BKF, yaitu Pak Febrio. Selanjutnya, ini juga profil untuk pejabat eselon 2. Ada 6, seperti yang disebutkan tadi. Selanjutnya, oke. Kemudian untuk tugas fungsi utama Badan Kebijakan Fiskal ini sendiri diambil dalam PMK 217 tahun 2018. Yaitu tugasnya yaitu menyelenggarakan perumusan dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang fiskal dan sektor keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi di sini ketika berbicara mengenai keuangan negara itu kan pasti ada yang berhubungan dengan fiskal, ada juga moneter. Kalau moneter itu ke Bank Indonesia, kalau fiskal itu ke Kemenkeu sendiri yang dilimpahkan dalam Badan Kebijakan Fiskal. Kemudian sektor keuangan ini berarti nantinya berhubungan langsung dengan juga dengan OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, adapun fungsi Badan Kebijakan Fiskal itu sendiri ada beberapa. Yang pertama, penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan dalam bidang fiskal, sektor keuangan, serta kerjasama ekonomi dan keuangan internasional. Kemudian yang kedua ada pelaksanaan analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan dalam bidang fiskal dan sektor keuangan. Yang ketiga, pelaksanaan kerjasama ekonomi dan keuangan internasional. Yang keempat ada pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan dalam bidang fiskal, keuangan, serta kerjasama ekonomi dan keuangan internasional. Kemudian yang selanjutnya itu ada pelaksanaan administrasi Badan Kebijakan Fiskal. Yang terakhir ada pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya, kita ke bagian eselon 2-nya. Jadi tugas dan fungsi dari sekretariat badan itu sebagai berikut. Tugasnya itu melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal. Jadi arti dari sekretariat badan ini kalau disamakan dengan PKL kita sebelumnya itu mirip dengan bagian UKI, Umum dan Kepatuhan Internal. Jadi semua dikoordinasikan tentang pegawai-pegawainya, sumber daya manusianya, tentang layanan-layanannya, rumah tangga di situ ada tertulis.
Langsungnya bisa kalian baca sendiri. Selanjutnya, tugas dan fungsi pusat kebijakan pendapatan negara. Tugasnya yaitu melaksanakan koordinasi dan analisis, perumusan rekomendasi, dan evaluasi kebijakan di bidang pendapatan negara terkait subjek, objek, dan tarif. Jadi ketika berbicara mengenai beberapa hal yang muncul selama pandemi ini, beberapa hal yang muncul terbaru-baru ini sih, misalnya pajak kendaraan bermotor yang ditanggung oleh pemerintah. Jadi ketika berbicara mengenai penerimaan negara dalam bentuk pajak atau PNBP pasti berhubungan dengan ini, pusat kebijakan pendapatan negara. Selanjutnya, oke. Kita beralih ke tugas dan fungsi pusat kebijakan anggaran pendapatan dan belanja negara. Jadi ketika berbicara mengenai tugasnya yaitu melaksanakan koordinasi dan analisis, proyeksi, perumusan rekomendasi, pemantauan, dan evaluasi kebijakan anggaran dan pendapatan dan belanja negara. Kalau melihat contoh realnya berarti tertuang dalam APBN. Setiap tahunnya kan pemerintah Indonesia kan mengeluarkan undang-undang APBN. Jadi yang menyusun itu di bagian sini juga, anggaran pendapatan dan belanja negara. Itu ada tahapan-tahapannya di poin 3 kalian bisa lihat tahapan-tahapan pembuatan APBN yang sudah dipelajari di pelajaran sebelumnya di matkul keuangan negara, HKN, hukum keuangan negara. Selanjutnya, tugas dan fungsi pusat kebijakan ekonomi makro. Ekonomi makro itu tugasnya itu melaksanakan koordinasi dan analisis, proyeksi, perumusan rekomendasi, pemantauan, serta evaluasi kebijakan ekonomi makro. Ekonomi makro di sini berarti kan berbicara ekonomi secara keseluruhan, dimulai dari pertumbuhan ekonomi, mulai dari inflasi, ataupun juga dengan kesenjangan masyarakat. Biasanya kalau misalnya pertumbuhan ekonomi kan diukur melalui PDB. Kemudian inflasi juga ada nilainya tersendiri, kemudian ada juga kalau kesenjangan itu masyarakat itu biasanya diukur dengan rasio gini. Jadi mereka ini yang bertugas untuk menganalisis hal tersebut. Selanjutnya, mungkin ke double tadi. Oke. Lagi, Tri. Oke, lanjut. Selanjutnya yaitu tugas dan pusat kebijakan sektor keuangan. Sektor keuangan sini yaitu tugasnya melaksanakan analisis, perumusan rekomendasi kebijakan, dan evaluasi, serta penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan. Pemantauan analisis kondisi sistem keuangan, serta analisis dan evaluasi kebijakan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan. Sistem keuangan di sini ini ada berbagai hal seperti perbankan, non-perbankan, dan jasa keuangan lainnya, industri keuangan syariah, dan juga keuangan inklusif. Jadi ketika berbicara mengenai pusat kebijakan sektor keuangan ini pasti berhubungan langsung dengan OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian ada keuangan inklusif. Keuangan inklusif itu maksudnya itu keuangan yang bisa dijangkau oleh siapapun. Contohnya itu program jaminan sosial kepada masyarakat. Jadi ketika berbicara mengenai hal-hal tersebut pasti berhubungan dengan pusat kebijakan sektor keuangan. Selanjutnya, tugas dan fungsi pusat pembiayaan perubahan iklim dan multilateral. Jadi di sini ada melaksanakan analisis, perumusan rekomendasi, dan evaluasi kebijakan perubahan iklim, serta analisis, perumusan rekomendasi kebijakan, koordinasi, pelaksanaan pemantauan, dan evaluasi kerjasama ekonomi dan keuangan pada forum The Group of 20 atau G20, multilateral, dan OECD. Jadi di sini ketika berbicara mengenai tugas dari eselon 2 ini, berarti berbicara mengenai kebijakan fiskal untuk perubahan iklim. Biasanya itu ada namanya dengan green bond atau obligasi hijau. Kemudian juga ada G20. Multilateral itu berarti bekerja sama dengan organisasi atau lembaga-lembaga internasional yang terdiri lebih dari satu negara. Seperti G20, OECD, atau juga bisa seperti ASEAN. Selanjutnya. ASEAN itu masuk di bagian regional. Jadi regional itu kayak ASEAN. Kemudian bilateral berarti 2 negara. Nah, tugas dari ini yaitu melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan analisis, perumusan rekomendasi kebijakan, koordinasi, sama seperti tadi, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kerjasama ekonomi dan keuangan, ASEAN, interregional, bilateral, dan kerjasama perdagangan.
Contoh selain ASEAN itu APEC. Di sini. Jadi ketika berbicara, jadi berbeda dengan tadi yang dipisahkan antara multilateral, di sini berbicara tentang regional dan bilateral. Regional berarti antar wilayah di wilayah tertentu. Kemudian kalau bilateral berarti antar negara. Selanjutnya, selanjutnya lagi, stakeholder-nya itu sendiri Menteri Keuangan sebagai atasan dari BKF, di mana BKF bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan. Kemudian lembaga atau organisasi itu baik yang di dalam, baik yang merupakan eselon, baik yang merupakan eselon 1 setara dengan BKF itu sendiri. Mengapa? Karena nantinya ada layanan yang berhubungan hal tersebut. Kemudian ada juga seperti investor, lembaga rating, ASEAN, OECD, G20, dan lain-lain. Kenapa investor dan lembaga rating juga berpengaruh? Karena tadi kan kita membahas tentang pusat kebijakan yang berhubungan dengan ekonomi makro, kebijakan ekonomi makro. Nah, ekonomi makro itu tadi kan berhubungan juga dengan peringkat hutang Indonesia atau kredibilitas atau peringkat kredit hutang Indonesia. Apakah masih wajar atau tidak? Jadi pasti mereka di kerangka ekonomi makro ini pasti berbicara tentang hal itu kepada investor dan lembaga asing. Kemudian untuk masyarakat, ya bisa dilihat kalau misalkan penerima manfaat secara langsung atau tidak langsung. Oke, layanan yang diberikan yaitu pertama itu layanan laporan perkembangan ekonomi keuangan melalui daily report, weekly report, market flash via WhatsApp, kemudian ada quarterly report. Perbedaan dari semuanya itu yaitu kalau daily report berarti laporan harian kepada Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, dan lain-lain. Kalau weekly report itu seperti namanya, laporan perkembangan ekonomi keuangan itu dilakukan secara mingguan. Kemudian kalau misalkan market flash via WhatsApp itu berarti produk inovasi laporan yang disampaikan setiap sore hari melalui teknologi WhatsApp kepada stakeholder atau setiap Menteri Keuangan, atau setiap kali Menteri Keuangan membutuhkan data secara real time. Kemudian kalau quarterly itu biasanya muncul dalam bentuk tinjauan ekonomi, keuangan, dan fiskal berupa laporan, muncul setiap kuartal yang disertai dengan perkembangan asumsi dasar ekonomi makro dan realisasi APBN. Kemudian untuk sosialisasi sendiri ada berbagai macam sosialisasi yang dilakukan oleh BKF, yaitu yang pertama webinar, lewat media, publikasi, media sosial, webinar, dan siaran pers lainnya. Jadi selama pandemi ini, setidaknya BKF telah melaksanakan beberapa kali layanan berupa komunikasi dengan masyarakat, yang semuanya itu berhubungan dengan pemulihan ekonomi nasional. Kemudian untuk publikasi kajian dan analisis ini sendiri tadi, seperti dibilang, tinjauan ekonomi keuangan fiskal, dan juga warta fiskal. Untuk layanan lainnya yang ada di dalam website BKF itu sendiri, ada juga layanan PPID. PPID itu penerimaan permintaan informasi dan data. Kemudian untuk kunjungan pelayanan mahasiswa itu, karena masih masa pandemi, jadi dihentikan untuk sementara waktu. Untuk magang juga sama. Kemudian untuk riset dan wawancara itu dilakukan terhadap apa yang diminta oleh masyarakat terhadap informasi dari BKF. Selanjutnya, untuk isu terkini terkait Badan Kebijakan Fiskal itu sendiri, yaitu kita bisa tahu bagaimana Badan Kebijakan Fiskal itu menerapkan peraturan dari nomor PMK yang diterbitkan. Kalau misalkan PMK 03 itu kan berarti kan PMK-nya berasal dari Direktur Jenderal Pajak. Kalau misalkan PMK 010 di bagian tengahnya itu 010 berarti itu berasal dari Badan Kebijakan Fiskal. Nah, yang diambil di sini terkait Badan Kebijakan Fiskal yaitu tentang kejadian di mana ada penerapan diskon PPNBM, yaitu PPNBM ditanggung oleh pemerintah, di mana ada beberapa pendapat dari survei, ada pengamat yang mengatakan kalau seharusnya insentif PPNBM itu diberikan kepada kendaraan bermotor, bukan mobil. Nah, adapun tanggapan dari Badan Kebijakan Fiskal sebagai berikut. Untuk Badan Kebijakan Fiskal sendiri tentunya sudah mengkaji alasan diberikannya hal tersebut. Yang pertama itu untuk meningkatkan daya beli masyarakat, mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, terus kemudian ada mewujudkan dukungan pemerintah bagi sektor industri kendaraan bermotor. Nah,
Adapun alasannya itu misalkan dilihat di sebelah kanan, pertama insentif itu sangat diperlukan karena insentif tersebut merupakan salah satu sektor yang paling terpukul selama pandemi virus corona. Seperti yang pernah kita pelajari di pelajaran-pelajaran sebelumnya, kalau disebutkan bahwa industri otomotif seperti khususnya mobil itu memiliki penurunan seperti ini, manufaktur tumbuh minus 2,9%. Padahal kontribusi PDB-nya mencapai sekitar 19% per tahun. Berarti kan kalau kita berbicara mengenai pemberian insentif PPNBM ini berarti berbicara tentang pusat tadi, kebijakan pendapatan negara, dan juga berbicara mengenai PDB ini berarti berbicara mengenai ekonomi makro. Selanjutnya yaitu di sini juga dibilang kalau industri mesin beserta perlengkapannya mengalami penurunan kurang dari persen. Nah, pertanyaannya kenapa sektor otomotif duluan? Karena di sini ada dibilang kalau multiplier efeknya itu lebih banyak dibandingkan dengan yang sektor lain. Oleh sebab itu, untuk atas isu ini, Badan Kebijakan Fiskal sendiri telah mengkaji baik dari perumusan sampai dengan penerapan akan peraturan tersebut. Selanjutnya, oke, terima kasih telah mendengarkan. Demikian pemaparan dari kelompok 3. Mungkin ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Saya ingin bertanya. Iya. Untuk yang Sekjen tadi ya, tadi di Sekretariat Jenderal itu kan suratnya ada biro dan pusat. Nah, keduanya itu juga ada tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan ya. Nah, saya ingin bertanya, perbedaan antara biro dan pusat itu apa ya? Terima kasih. Mohon maaf, bisa diulangi pertanyaannya. Oh ya, jadi tadi di Sekretariat Jenderal struktur organisasinya ada biro dan pusat. Nah, kemudian di tugasnya dijelaskan tadi mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan. Nah, saya ingin bertanya, perbedaannya secara garis besar antara biro dan pusat itu apa ya? Terima kasih. Mungkin teman-teman lain ingin bertanya juga, dipersilakan. Saya ingin bertanya, tadi kan di Sekjen dijelaskan bahwa dia punya fungsi untuk penyusunan perencanaan dan program keuangan Kementerian Keuangan ya. Tapi kan di setiap unit eselon 1 yang lain kan juga ada Biro Perencanaan dan Keuangan sendiri. Lalu bagaimana hubungan antara Biro Perencanaan Keuangan baik itu Itjen maupun BKF dengan fungsi dari perencanaan penyusunan program keuangan Kementerian Keuangan oleh Sekjen? Terima kasih. Mungkin ada teman-teman lain yang ingin bertanya? Atau pertanyaan lagi mungkin, atau mungkin ada pertanyaan lainnya. Cek. Ada yang dengar suara saya nggak? Terdengar, Pak. Oke. Sorry ya, ini aku
terlempar-lempar terus ini ininya. Sinyal saya tiba-tiba tidak stabil. Tadi sudah 2 pertanyaan ya? Atau Iya Pak, sudah ada 2 lebih? Pak. Oke. Sorry, belum tak catat. Tadi yang nanya sama siapa? Mas siapa tadi? Tadi Mas Alif dengan Mbak Dina. Alif dan Mbak Dina. Oke. Sudah ada jawabannya, teman-teman kelompok 3 atau 4? Mau diskusikan terlebih dahulu. Oke, ada yang mau nambah pertanyaan satu lagi mungkin biar ganjil jadi 3. Jadi kalau yang Mbak Dina tadi di semua fungsi unit itu ada unit perencanaan keuangan ya. Sementara di Setjen juga ada gitu ya. Terus bedanya apa? Tuh, cukup mudah itu jawabannya. Terus yang pertama pertanyaannya Mas Alif, saya nggak dengar sama sekali tadi keputus saya. Monggo silahkan. Kalau ada yang mau menjawab sebelum nanti saya tambahkan kalau memang perlu ditambahkan. Oke, gimana? Izin mencoba menjawab yang dari pertanyaan Alif itu beda dari biro dan pusat. Kalau untuk Kementerian Keuangan itu sudah diatur secara jelas di Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 itu tentang pembentukan dan organisasi Kementerian Negara. Kementerian itu ada ketentuan lain, kalau di bagian ketentuan lain itu untuk jumlah organisasinya diakan. Jadi kalau untuk biro dan pusat itu lebih kepada struktur ya perbedaannya. Kalau biro itu cuma atas subbagian, tapi kalau untuk pusat itu ada subbagian, tapi juga ada kelompok jabatan fungsional yaitu subbidang. Mungkin kalau dari kelompok 4. Kelompok 3. Oke. Sorry, tadi bisa diulang jawabannya, Mbak? Siapa tadi yang jawab tadi? Ya, Pak. Bedanya biro sama pusat apa? Itu udah diatur di Peraturan Presiden Pak Nomor 47 Tahun 2009. Kalau untuk jumlah organisasi bagi Kementerian Keuangan itu udah ditetapkan.
Nah, itu salah satunya ada biro sama pusat. Kalau untuk biro itu lebih kepada strukturnya itu hanya terdiri atas subbagian. Tapi kalau untuk pusat itu ada subbagian, tapi juga ada kelompok jabatan fungsional yaitu subbidang. Iya. Minta maaf ya kok sama saya. Oke, jadi kalau apa? Sorry ini aku ganti pakai handphone ya, jadi nggak bisa ini. Yang satu mati-mati terus dari tadi laptopnya. Jadi benar ya kalau sebenarnya kalau untuk terkait penamaan itu semua sudah diatur di Perpres. Mungkin bisa dicari selain tadi di Perpres apa Mbak yang Mbak bilang? Perpres nomor 47 tahun 2009, Pak. Tentang pembentukan dan organisasi Kementerian Negara. Oke, ya, tentang Kementerian Negara. Jadi di sana biasanya sudah diatur mengenai nomenklaturnya, Mas Alif ya. Jadi sudah diatur nomenklaturnya. Nah, terkait apakah bedanya biro sama pusat, sebenarnya prinsipnya sama-sama unit supporting. Biro itu hanya ada biasanya di fungsi kesekretariatan di level unit eselon 1. Jadi kalau di sekjen itu namanya biro. Nah, kalau di level eselon 2, fungsi supporting bisa namanya, selain pusat dan biro, ada juga yang namanya badan ya. Kalau kemarin kita sudah belajar kan sebenarnya fungsi supporting itu umumnya namanya badan sama pusat. Nah, kalau untuk nama biro sendiri, itu biasanya memang ada di bawah fungsi kesekretariatan jenderal. Fungsinya kurang lebih hampir sama sih. Tapi kalau disampaikan tadi bahwa bedanya ada jabatan fungsional dan enggak, sepertinya kurang tepat, Mbak. Jadi dua-duanya bisa memungkinkan ada jabatan fungsional. Apalagi kalau sekarang hampir semua unit itu memiliki jabum masing-masing. Jadi tidak dibedakan gara-gara jabumnya, tetapi memang nomenklatur saja. Itu. Ya. Ya, baik Pak. Semoga menjawab. Selanjutnya, pertanyaan kedua tadi terkait apa bedanya Biro Cankyu dengan fungsi-fungsi yang ada di unit masing-masing tentang perencanaan keuangan. Silakan. Yuk, gampang ini jawabannya. Kelompok 3 atau kelompok 4? Mau riset? Ayo, halo. Oke, jadi menurut kelompok kami, Pak. Jadi tadi kan pertanyaan Dina itu, tadi kan fungsi sekretariat itu ada fungsi koordinasi, penyusunan, perencanaan, program, dan anggaran keuangan Kemenko. Nah, setiap unit eselon 1 itu kan ada Biro Perencanaan dan Keuangan. Nah, bagaimana hubungan biro tersebut dan fungsi koordinasi sekjen? Jadi seperti namanya, koordinasi, setnya itu seperti bagian rumah utamanya. Artinya beberapa dari biro-biro di eselon 1 lain itu nantinya itu akan berkoordinasi dengan setnya itu sendiri. Jadi kayak laporan-laporan, kayak apa ya, rencana-rencana dari biro-biro lain di eselon lain itu nantinya berkumpul satu di bagian setnya itu sendiri, koordinasi. Disitulah hubungan antara biro tersebut dan koordinasi setjen itu. Jadi kami kelompok 3 berpikiran seperti itu, Pak, tentang harmonisasi antara anggaran, antara penyusunan perencanaan program dan anggaran dari eselon 1 lainnya, eselon 1 di Kemenko lainnya, dengan semua itu masuk ke dalam bagian di setting itu sendiri, Pak. Oke. Ya, jadi kalau kalian perhatikan itu ya. Jadi di semua fungsi yang ada namanya sekretariat ya, kesekretariatan,
dalam hal ini kalau sekretariat jenderal kan cuman levelnya dia level eselon 1. Terus di setiap unit eselon 1 ada yang namanya sekretariat badan, sekretariat inspektorat, gitu kan ya? Ya, itu tuh sebenarnya ada yang namanya fungsi koordinasi sama dukungan operasional. Nah, kalau sekretariat jenderal, di bawahnya ada Biro Perencanaan Keuangan, ada Biro SDM, ada Biro Organisasi dan Ketata Laksanaan, dan seterusnya. Itu semua yang ada di bawah sekretariat jenderal tadi, itu benar ya, jadi fungsinya koordinatif. Tetapi lingkupnya di lingkup Kementerian Keuangan. Jadi nanti setiap unit kerja, kalau misal tadi yang ditanyakan kan mengenai perencanaan keuangan, jadi kalau pengajuan penganggaran dan seterusnya, perencanaan anggaran, kalau mau minta kebijakan-kebijakan tertentu terkait keuangan, itu sebelum nantinya diajukan ke DJA gitu ya, Direktorat Jenderal Anggaran, atau terkait perbendaharaan ke Direktorat Jenderal Perben, maka dari unit di Kementerian Keuangan itu dikoordinasikan dulu oleh Biro Cankyu tadi. Itu. Jadi di level Kementerian Keuangannya sendiri itu dikoordinasikan dulu sama Biro di Sekretariat Jenderal. Itu untuk perencanaan keuangan. Begitu juga terkait dengan misal kalau perencanaan pegawai, misal kebutuhan pegawai. DJP butuh pegawai 1.000 misal. Nanti dia mintanya kemana? Dia lapor dulu ke Biro SDM. Dia nggak bisa langsung minta ke Menpan. Jadi nanti akan dikoordinasikan dulu sama Biro SDM di Sekretariat Jenderal, baru nanti Biro SDM akan menyambungkan ke unit yang memang mengakomodir itu. Jadi misal ke Menpan kalau untuk terkait kepegawaian. Nah kalau misal, apalagi nih contoh misal BMN misal, ya kan? BMN di mana? Pengadaan deh, masalah pengadaan. Di Biro Setjen, di Setjen ada biro namanya Biro Perlengkap Ramadan, Biro apa tadi saya nggak hafal malahan. Manajemen pengadaan, manajemen dan manajemen saya nggak hafal malahan. Nggak saya hafalin juga kalau kayak gitu itu. Ada fungsi yang mengenai terkait manajemen BMN dan pengadaan. Nah, kalau ada unit-unit yang butuh terkait hal tersebut, itu pasti nanti ke situ dulu, ke Setjen dulu. Jadi Setjen itu fungsi koordinatif ya. Jadi teman-teman semua harus benar-benar ngeh. Jadi yang namanya Setjen itu dia fungsi koordinatif. Dia melayani tapi levelnya Kementerian Keuangan aja. Gitu ya. Nah, terus bedanya apa? Misal tadi kita ngomongin mengenai BMN misal. Terus kan bukannya ada unit di Kementerian Keuangan namanya DJKN, benar ya? Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Terus bedanya apa? Kalau DJKN itu yang diurusin se-Indonesia Raya. Semua satker yang memiliki aset baik BUMN dan seterusnya itu diurusin sama DJKN. Tapi kalau yang di level Kementerian Keuangan itu koordinasinya siapa? Ada yang adalah fungsi yang menangani BUMN di Setjen. Itu. Jadi nggak bisa langsung lompat ke yang mengurusi yang paling luas, itu nggak bisa. Kira-kira paham nggak penjelasan itu? Siapa tadi yang nanya? Mbak Dina. Gimana Mbak Dina? Ya Pak. Sama nih Pak, berarti itu termasuk kayak mengizinkan atau tidak mengizinkan gitu Pak? Kayak ACC jumlahnya. Iya betul. Betul sekali. Jadi setiap satker di unit eselon 1 kalau mau ngajuin anggaran gitu, itu harus di ACC dulu sama Cankyu, Biro Perencanaan Keuangan. Saya mau bangun gedung butuh dana sekian gitu. Nah, itu nggak bisa langsung. Nanti dia akan dianalisa dulu, akan dikoordinasikan kan. Oh nggak bisa lah, DJP minta bangunan sekian, duit sekian. Oh, orang kita punyanya misal secara global uangnya sekian, jadi harus dibagi dengan unit yang lain. Nah di situ dia akan mengkoordinasikan lah dan pembagiannya dan memberikan kebijakan-kebijakan umum lah. Biasanya dikasih kebijakan umum, unit nanti ngajuin, dia akan mengkoordinasikan, mensupervisi, baru nanti diteruskan ke yang terkait, misal Direktorat Jenderal Anggaran, misal kalau mau mengajukan anggaran tertentu. Itu Mbak, kira-kira Mbak. Baik, terima kasih Pak.
Ya, jadi fungsi di Setgen ini memang luar biasa strategis sih, kalau asal teman-teman tahu ya. Dan apalagi penempatannya di Jakarta terus. Enak banget kan? Nah, cuman kalau ibu kotanya pindah, mungkin ikut pindah. Oke, pertanyaan selanjutnya silahkan. Ada lagi nggak yang ditanyakan? Banyak nih mengenai Ijen, Setgen yang menarik untuk ditanyakan. Kalau enggak saya kasih tugas nih. Mendingan kita tanya jawab aja. Beneran? Kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, izin memastikan Pak. Ya, Tadi kan disebutkan kalau tugasnya Ijen itu menyelenggarakan pengawasan internal atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan. Nah, untuk Inspektorat 1 tadi kan tugasnya melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern bla 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 mengenai bidang pajak. Kemudian yang di Inspektorat 2 itu di bidang kepabeanan dan cukai. Nah, itu berarti secara gampangnya itu Inspektorat 1 mengawasi DJP, Inspektorat 2 mengawasi DJBC gitu kan, Pak? Atau gimana? Ayo silakan dijawab teman-teman kelompok 3 atau 4. Gimana menurut kalian? Tadi yang jelasin Ijen kelompok 3 ya. Ayo kelompok 3. Ini sudah sangat jelas loh. Makanya ini kritik saya juga sih buat teman-teman yang presentasi ya. Jadi kalian jangan cuma baca aja ya. Dipelajari dulu sebelum baca. Makanya tadi saya agak kaget pas kelompok 3 kok menjelaskannya dengan membacakan fungsinya bla bla bla, melakukan internal review ya apa bla 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 bla, dibaca semua gitu sampai tentang unit kepabeanan dan cukai. Kalau sebenarnya sudah dipelajari itu sebenarnya nggak perlu dibaca semua gitu, tinggal dijelaskan. Inspektur 1 itu unit yang mengawasi tentang bla 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 bla, bla di bidang pajak. Inspektorat 2 tentang apa, Inspektur 3 tentang apa, 4 tentang apa, 6 tentang BPP tentang pendidikan dan pelatihan. Jadi nggak usah dibaca semua kayak tadi. Saya yakin itu tadi pasti belum dipelajari. Jadi gimana nih kelompok 3? Tolong dijawab. Benar nggak pertanyaannya Mas Dika? Gimana Mas tadi? Berarti intinya Inspektorat 1 itu apakah otomatis dia menangani DJP gitu ya? Iya, Pak. Nah, benar nggak yang disampaikan Mas Dika? Sudah sangat jelas sebenarnya. Kelompok 3 siapa aja sih tadi? Izin jawab, Pak. Ya, silakan. Iya, pertanyaannya Andika tadi benar banget kalau misalkan Inspektorat 1 itu secara gampangnya mengawasi DJP. Inspektorat 2 mengawasi DJP. Nah, untuk Inspektorat 3 sampai 7 itu juga ada instansi tertentu yang diawasi kayak Inspektorat 3 itu dia mengawasi DJPB dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang atau DJPU. Kemudian Inspektorat 4 dia mengawasi DJKN dan BKF. Inspektorat 5 mengawasi DJA dan DJK. Inspektorat 6 mengawasi Setgen, Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, serta BPPK. Inspektorat 7 mengawasi Itjen Kemenkeu. Seperti itu, Andika. Oke ya, itu sudah cukup jelas. Jadi sebenarnya untuk inspektorat itu pembagian tugasnya kalau kita ingat materi di sebelum UTS berarti departementalisasinya berdasarkan apa ini? Untuk Inspektorat Jenderal. Masih ingat nggak? Berdasarkan pelanggan ya. Jadi pelanggannya siapa? Dia dibagi-bagi berdasarkan pelanggannya. Suara saya putus nggak? Aduh. Enggak, Pak. Oh enggak ya? Enggak. Oke, jadi
kalau inspektorat itu dia departementalisasinya pembagiannya berdasarkan pelanggannya siapa gitu. Nah, tadi bisa dilihat kalau pajak siapa, kalau DJP siapa, itu nanti bisa dipelajari sendiri ya, nggak usah dihafalin. Kalian ngeh aja, oh inspektorat pakainya pembagiannya seperti ini. Jadi kalau kalian lihat isu tertentu, misal oh tentang ada pegawai BPPK menerima suap gitu misal. Itu nanti siapa yang menangani, kalian bisa nyari di unit yang mana. Nanti kalian bisa cari di strukturnya inspektorat berapa atau inspektorat khusus yang menangani apa. Gitu. Nah, kenapa saya bilang seakan-akan ada 2 unit? Nah, tadi ada 1 unit yang saya minta skip tadi ya. Dari kelompok 3, itu ada namanya Inspektorat Bidang Investigasi. Itu tadi salah itu tusinya. Teman-teman ambil dari mana ya itu ya? Referensinya. Tadi isinya tentang menangani kebijakan fiskal, tentang fiskal. Harusnya bukan ya. Kalau kalian lihat, kalian bisa cek di PMK 217 tentang OTK Kemenq, itu untuk Inspektorat Bidang Investigasi, apa saya share aja? Bacain aja deh. Inspektorat Bidang Inspektorat Bidang Investigasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, perumusan kebijakan pengawasan intern, audit investigasi, dan kegiatan pendukungnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan keuangan yang berkaitan dengan tusi unsur Kementerian Keuangan. Jadi ada khusus terkait tindak pidana yang berkaitan dengan dugaan korupsi, itu nanti ya dari inspektorat tadi mungkin masih bisa ya melakukan pemeriksaan, tetapi ketika dugaannya sudah cukup jelas mengarah ke tipikor, itu ada unit tersendiri. Namanya IP kita menyebutnya. Inspektorat Bidang Investigasi. Saya penasarannya soalnya yang salah nggak cuma kelompok 3, kelompok 4 ininya juga salah juga. Ambilnya dari mana ya kalian ya? Izin Pak, kalau kelompok 3 ambilnya dari web resminya Itjen sendiri Pak. Oh, webnya salah berarti. Kalian lihatnya ini ya, dari struktur ini ya, di PMK aja ya, bisa Perpres 57 Kementerian Keuangan atau PMK OTK Kemenq. Itu ya insya Allah lebih benar, walaupun kalian kopasnya ya agak agak effort dikit gitu kan kalau PDF misal. Ya, itu lebih form ya jawaban. Ternyata webnya Ijen ya. Iya, Pak. Ya. Oke. Ya namanya manusia. Apa-apa, tempatnya salah. Yang penting nggak pas ujian aja salahnya kan. Oke, ada pertanyaan yang lain? Nggak usah nanya ya, ini nilai saya kenapa begini gitu ya. Nilai UTS-nya. Ya, silahkan kalian rebound aja, belajar yang lebih giat untuk UAS, sama manfaatkan ini ya, separuh semester ini kan kita presentasi ya, jadi aktivitasnya silahkan ditingkatkan karena kan presentasinya lumayan 35%, nggak usah mikir, cukup nanya aja dapat poin tambahan. Ada pertanyaan lagi terkait Sekjen? Nggak ada yang penasaran terkait LPDP, kenapa kok ada di bawah Sekjen? Ada direktur utama, itu setara eselon berapa? Apalagi ya pertanyaannya. Oh iya, kalau di setiap eselon 1 tadi inspektorat ada yang namanya sekretariat inspektorat. Di BKF ada namanya sekretariat badan. Tapi kenapa kok di sekretariat jenderal nggak ada yang namanya sekretariat jenderal gitu? Nggak ada yang penasaran? Terus fungsinya dijalankan oleh siapa?
Gimana? Ada pertanyaan? Ini kurang 5 menit nih. Satu pertanyaan atau 2 pertanyaan lagi deh sebelum saya tutup. Boleh deh Pak, saya mau bertanya lagi ya Pak. Masalah ya. Saya penasaran aja sih Pak. Kemarin di PKL itu kan ada unit kepatuhan internal ya Pak. Itu kan untuk pengawasan internal kantor juga. Nah, itu hasil pengawasannya berkoordinasi sama Inspektorat Jenderal nggak Pak? Itu aja sih Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Yo, gimana? Ada yang bisa jawab? Tadi ditusinya Inspektorat sepertinya sudah cukup clear ya. Bentar, saya bacain lagi deh. Contoh nih Inspektorat. Inspektorat 7 nih misal. Mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan, pengawasan, dan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan tugas unit kepatuhan internal. Ya, di sini sudah cukup clear ya. Terus bla 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 untuk unit unit pajak yang menangani bidang pajak gitu kan. Jadi artinya kalau pertanyaannya apakah terus kalau di DJP kalian di KPP ketemu unit kepatuhan internal itu apakah apanya tadi ke Ijen laporannya? Iya gitu Pak. Ya, kayak berkoordinasi. Jadi fungsi Ijen itu koordinatif ya, tadi sama terkait dengan pelaksanaan unit kepantauan internal. Jadi dia biasanya membuat standar pengawasan, dia membuat standar apa-apa yang dipantau, dia bikin peraturannya, PMK-nya itu yang menerbitkan Ijen. Nah nanti pelaksananya siapa? Di setiap unit eselon 1 itu biasanya ada, kalau di DJP ada Direktorat Kepatuhan Internal sendiri, dia eselon 2 tersendiri kan, Kitsda namanya. Nah nanti Kitsda akan membantu untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauannya oleh unit-unit kepatuhan internal di bawahnya. Apakah di KPP, apakah di Kanwil, gitu. Jadi sebenarnya secara berjenjang ya ada hubungannya, cuman memang tidak secara langsung. Itu ya. Ya, jadi memang clear itu di bawah supervisi dari Ijen ya. Kalau ada temuan-temuan gitu, nah nanti dari temuan-temuan KI itu Ijen bisa turun tangan juga. Ya, baik, terima kasih Pak. Oke. Gimana? Ada lagi? Oke deh, saya nanya. Apa ya? Pertanyaan. Yang jawab kita kasih poin khusus. Spesial poinnya deh, 100 aktivitasnya hari ini. Unit mana di Setjen yang mempunyai dukungan terkait oke, ini aja. Kalau ada unit di eselon 1, misal di DJKN misal, masalah lelang gitu kan, tiba-tiba ada yang nggak terima, lelangnya kalah, terus dia menuntut ke petun atau perdata. Maka unit mana di Setjen yang akan membantu DJKN tersebut? Ayo cepat. Siapa ngacung? Izin menjawab Pak. Ya, Mbak Agnes. Saya Pak. Ya, Pak. Siapa ya? Tentang Biro Hukum bukan Pak? Oke, saya tahu salah. Ada yang lagi, yang lain? Pak. Ya, Mbak Anova. Biro Advokasi Pak. Ya, betul. Jawabannya Biro Advokasi ya. Jadi, nggak apa-apa Mbak Agnes, tetap tak kasih poin spesial juga. Jadi ini mau sengaja saya mancing ya. Jadi Biro Hukum dan Biro Advokasi itu dua biro yang berbeda ya. Tadi
di Setjen itu kan ada fungsi terkait, apa saya agak lupa kalimatnya, terkait penyusunan peraturan perundang-undangan dan fungsi advokasi. Nah, kalau di fungsi-fungsi yang lain itu per poin itu biasanya dijadikan satu unit. Nah, untuk khusus yang poin tersebut itu dia dipecah menjadi 2 unit. Jadi di Setjen itu ada yang namanya Biro Hukum sendiri, ada yang namanya Biro Advokasi sendiri. Nah, kalau urusan dengan penanganan perkara itu dilakukan oleh Biro Advokasi. Nah, terus apa fungsinya Biro Hukum? Nah, kalau Biro Hukum itu lebih ke peraturan atau pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi misal kalian baca DJP menetapkan PP tentang tarif misal, tarif apa misal PPN misal. Nah, itu proses pembentukan peraturan pemerintahnya itu pasti akan melalui lewat Biro Hukum. Terus bikin PMK, bikin KMK, itu semuanya lewat Biro Hukum semuanya. Semuanya. Nggak mungkin nggak. Stan mau bikin PMK OTK misal, organisasi tata kerja, kita habis reorganisasi misal, nah itu PMK-nya itu nggak mungkin kalau nggak melewati Biro Hukum. Jadi nanti akan di challenge pasal per pasal, ini kaitannya dengan apa, nanti efeknya apa, peraturan perundang-undangannya apa, itu semua nanti diperiksa di situ. Ya, jadi bedanya itu Biro Hukum sama Biro Advokasi. Nah, Biro Advokasi itu lebih ke penanganan perkara. Gitu. Dia pengacaranya Kemenkyu lah, dalam tanda kutip. Ya. Clear ya? Oke. Dan banyak yang lain sebenarnya sih, lain kali mungkin bisa di-share dulu ya PowerPoint-nya, nanti kalian bisa nanya-nanya ke saya, nanti tak kasih infonya. Soalnya kalau kita hanya belajar dengan PowerPoint yang tusi-tusi dia pusing kan, nggak enak, lebih baik enaknya diceritain aja. Gitu ya. Ya udah waktunya sudah habis. Besok lagi mohon untuk kelompok yang presentasi bisa apa ya? Tidak sekedar membaca gitu ya, tapi bisa lebih menjelaskan gitu ya, biar lebih enak teman-temannya. Kalau ada yang nggak paham, terus kalian mau nanya ke saya duluan, boleh banget. Pak, ini kalau kayak ini bener gini nggak gitu. WA saya aja, silahkan. Jadi nanti pas di kelas teman-temannya bisa paham bareng-bareng. Gitu ya. Oke, terima kasih untuk perhatiannya pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat ya, ada tambahan knowledge terkait organisasi dan tata kerja di Kementerian Keuangan. Kita ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa mulai dicicil ya. Kayak tadi saya cerita tentang gimana kalau ada lelang gagal terus ada yang nuntut, itu terus nanti alurnya kemana. Nah, kalian kalau ketemu artikel-artikel tersebut nanti itu bisa jadi bahan untuk tugas. Siapa saja yang terlibat, efeknya kemana, nanti bagian mana yang harus bikin komunikasi publik mau nyerang berita misal Detik gitu, misal Kemenkyu tidak becus melakukan lelang. Nah, nanti siapa yang akan mengantisipasi itu, men-challenge itu ya, terus memberikan jawaban siapa yang punya substansi itu. Nah, mulai ya dicicil karena nanti pertemuan 13 sudah harus dikumpulkan. Oke, thank you. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.